Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Kamis, 13 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara saya yang terkasih, Tuhan sampai bersabda, celakalah. Di sini disampaikan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Ini sifat manusia, menghalang-halangi, menjegal. Ini sungguh terjadi dalam kehidupan manusia. Dan semoga kita tidak mengarah ke sana, tidak membiarkan diri kita berbuat yang curang, bahkan tidak adil, bahkan menghalangi, bahkan menjatuhkan orang. Dan di sini juga kemudian disampaikan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat, orang Farisi mengintai, membanjiri mereka dengan rupa-rupa soal. Mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkap berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sengaja memancing, memberi umpan kepada orang supaya orang terperangkap, supaya orang jatuh salah, supaya orang mengalami dosa. Sungguh ini tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat, bukan membuat sekarat, membuat orang lain tidak selamat. Namun sungguh kita dihadirkan Tuhan di dunia ini supaya kita menjadi rahmat keselamatan. Dan semoga kita sungguh-sungguh ingin merenungkan hidup kita, kecenderungan-kecenderungan, sikap-sikap yang jelek, yang jahat dalam diri kita ini. Seringkali kita senang kalau orang lain susah, dan kalau orang lain bunga, kita susah. Ini sungguh pribadi yang tidak normal. Nah, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi kebaikan, pribadi-pribadi yang positif. Senang kalau melihat orang lain berhasil. Dan kalau kita melihat orang lain susah, kita prihatin, ingin menolong. Nah, semoga kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih positif. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.